Membuat pola celana, selalu diawali dengan membuat garis tepi, dan garis pinggang. Ambil pita meter, letakkan angka 3,5 cm pada garis pinggang, lalu ukur panjang celananya, yaitu 90 cm. Jangan lupa, tambahkan 4 atau 5 cm untuk lipatan bawah. Angka 90 ini, beri tanda koma di tengahnya, menjadi 9 cm. Tentukan titik tengah dari panjang celana, yaitu 45 cm, lalu turunkan 9 cm. Ini adalah garis lututnya. Pada ukuran pesak celana, beri tanda koma di tengahnya, lalu dikalikan 4, menjadi 24,8 cm. Ini adalah garis pahanya. Pada penggaris fix size ini, terdapat batas ukuran pesak celana, dari 30 cm untuk ukuran celana balita, hingga 80 cm untuk ukuran celana dewasa XXL atau ukuran jumbo. Pilih ukuran pesak, yaitu 62 cm, lalu letakkan di atas garis pinggang seperti ini. Secara otomatis, Anda langsung mendapatkan letak garis paha, meskipun tanpa tahu rumusnya, bahkan Anda tidak perlu menghitungnya. Pada penggaris fix size ini, terdapat kode 2P, untuk ukuran lingkar pinggang dan lingkar pinggul. Kode PLK, untuk ukuran lingkar paha, lingkar lutut, dan lingkar kaki. DP, artinya ukuran pola depan, dan BL, artinya ukuran pola belakang. Pada deretan angka ini, terdapat angka besar yang mewakili ukuran aslinya, dan angka kecil yang mewakili ukuran setengahnya. Berikut cara menerapkannya ke dalam pola. Untuk menentukan batas pinggul, pilih kode 2P dan DP, lalu pilih angka sesuai ukuran lingkar pinggul, yaitu 90 cm. Letakkan tepi penggaris ini ke garis tepi pola, letakkan tepi penggaris bagian ini ke garis paha, lalu tandai di angka 90 besar dan 90 kecil, seperti ini. Berikutnya, buat garis lurus ke atas, tepat di titik tengah batas ukuran pinggul. Ini adalah garis tengah pinggul, sekaligus menjadi garis tengah pinggang. Cara menentukan batas pinggangnya, sebagai berikut. Pilih kode 2P dan DP, pilih angka sesuai ukuran lingkar pinggang, yaitu 72 cm, lalu letakkan angka 72 kecil ini ke garis tengah pinggang, tandai titik 0, dan tandai di angka 72 besar, seperti ini. Sekarang, buat bentuk pola pinggul, menggunakan penggaris pinggul seperti ini. Hubungkan garis pinggang dengan garis pinggul, pada titik yang sudah dibuat sebelumnya. Ini adalah garis pesak depan, tempat resleting dipasang nantinya. Ukur ke bawah sesuai ukuran resleting, misal 15 cm, tandai, dan tambahkan 2 cm lagi. Buat garis sejajar garis pesak, dengan jarak 4 cm, lalu buat bentuk lapisan resleting seperti ini. Atau Anda bisa menggunakan penggaris fix size di bagian ini, pilih garis ketiga, sehingga lebarnya sama 4 cm, lalu terapkan garis tersebut ke garis pesak seperti ini. Tahap selanjutnya, tentukan batas paha, lutut, dan kaki. Pada penggaris fix size ini, pilih kode PLK dan DP, pilih angka sesuai ukuran lingkar paha, yaitu 54 cm, lalu letakkan tepi penggaris ini ke garis tepi pola, letakkan tepi penggaris bagian ini ke garis paha, lalu tandai di angka 54 besar, dan 54 kecil, seperti ini. Sekarang, selesaikan pola bagian pesak depan, dengan memanfaatkan bentuk lengkung penggaris fix size pada bagian ini. Acuannya adalah garis pesak ini. Atur posisi penggaris hingga mendapatkan bentuk lengkung yang bagus, dan paling mendekati lurus. Sebab jika bentuknya terlalu melengkung, justru hasilnya tidak akan bagus saat celana dikenakan, bahkan akan menimbulkan rasa yang kurang nyaman untuk bergerak. Sekarang, tarik garis lurus dari titik tengah paha, hingga ke bawah. Ini adalah garis tengah lingkar paha, sekaligus menjadi garis tengah lingkar lutut, dan lingkar kaki. Pilih kode PLK dan DP, pilih angka sesuai ukuran lingkar lutut, yaitu 40 cm, lalu letakkan angka 40 kecil ini ke garis tengah lutut, tandai di titik 0, dan tandai di angka 40 besar, seperti ini. Berikutnya, pilih kode PLK dan DP, pilih angka sesuai ukuran lingkar kaki, yaitu 32 cm, lalu letakkan angka 32 kecil ini ke garis tengah kaki, tandai di titik 0, dan tandai di angka 32 besar, seperti ini. Selesaikan pola depan, dengan membuat garis lurus dari lutut ke bawah. Gunakan penggaris pinggul untuk menyelesaikan bagian lutut ke atas. Usahakan mendapatkan garis pola yang bersambung sempurna, sebab ini termasuk bagian seni, dari proses panjang pembuatan pola.
Terakhir, ukur jarak sekitar 4 cm dari sudut luar pinggang, lalu buat garis miring dengan panjang sekitar 16 cm, di mana 14 cm-nya adalah ukuran saku, dan 2 cm-nya sebagai kuncian saku di bagian ini. Sekarang, kita beralih ke pola bagian belakang. Buat garis tegak lurus, lalu buat batas lingkar paha, lingkar lutut, dan lingkar kaki. Caranya sama seperti pola depan, hanya saja kali ini, gunakan ukuran dengan kode PLK dan BL. Pilih angka sesuai ukuran lingkar paha, yaitu 54 cm, letakkan angka 54 kecil di garis tengah paha, tandai titik 0, dan tandai di angka 54 besar. Pilih angka sesuai ukuran lingkar lutut, yaitu 40 cm, letakkan angka 40 kecil di garis tengah lutut, tandai titik 0, dan tandai di angka 40 besar. Pilih angka sesuai ukuran lingkar kaki, yaitu 32 cm, letakkan angka 32 kecil di garis tengah kaki, tandai titik 0, dan tandai di angka 32 besar. Sekarang, hubungkan setiap titik dari lutut ke bawah, menggunakan garis lurus seperti ini. Untuk menentukan garis dan batas pinggang pola belakang, balik dulu penggarisnya, letakkan garis miring ini ke garis pinggang, dan letakkan angka 72 besar ini di garis tengah paha. Buat garis pinggang, kemudian tandai titik 0, dan tandai titik tengahnya di angka 72 kecil, seperti ini. Buat garis lurus dari garis pinggang ke garis pinggul seperti ini. Lalu buat garis pinggul, dengan jarak sekitar 6 cm di atas garis paha. Untuk menentukan batas pinggang dan batas pinggul pola belakang, tidak dilakukan menggunakan penggaris fix size seperti cara sebelumnya. Sebab ukuran berkode 2P dan BL pada penggaris fix size ini, memang sengaja dibuat lebih panjang, khusus untuk penambahan kupnat saku pada pola belakang, secara otomatis. Cara yang benar adalah seperti berikut ini. Setengah lingkar pinggang 72 cm, adalah 36 cm. Ambil pita meter, ukur hasil akhir pinggang pola depan, tandai pita meter di sini, lalu angkat dan letakkan tanda tadi di sudut pinggang ini. Kemudian, luruskan pita meter, dan tandai tepat di angka 36 cm. Sisanya, adalah ukuran kupnat. Ukur panjang sisanya, dan pindahkan, tepat di sebelah titik tengah ini. Dengan cara ini, lingkar pinggang yang sebenarnya tidak akan berubah, sehingga polanya tidak menjadi salah. Tarik garis tegak lurus di tengah tanda kupnat, tandai sekitar 6 hingga 7 cm, lalu buat garis saku, sejajar dengan garis pinggang, dengan lebar saku sekitar 13 hingga 14 cm. Jangan lupa, buat garis kupnatnya. Berikutnya, setengah lingkar pinggul 90 cm, adalah 45 cm. Ambil pita meter, ukur hasil akhir pinggul pola depan, tandai pita meter di sini, lalu angkat dan letakkan tanda tadi di persilangan garis ini. Kemudian, luruskan pita meter, dan tandai tepat di angka 45 cm. Dengan cara ini, ukuran lingkar pinggul yang sebenarnya tidak akan berubah, sehingga polanya tidak menjadi salah. Buat garis pesak belakang, lalu turunkan garis paha sekitar setengah centimeter. Ini dimaksudkan agar pola depan dan belakang, tidak panjang sebelah. Selesaikan garis lengkung pesak, menggunakan bentuk lengkung penggaris fix size bagian ini. Acuannya adalah garis pesak ini. Atur posisi penggaris hingga mendapatkan bentuk lengkung yang bagus, dan paling mendekati lurus. Sebab jika bentuknya terlalu melengkung, justru hasilnya tidak akan bagus saat celana dikenakan, bahkan akan menimbulkan rasa yang kurang nyaman untuk bergerak. Selesaikan pola belakang, dengan menggunakan penggaris pinggul seperti ini. Usahakan mendapatkan garis pola yang bersambung sempurna, sebab ini termasuk bagian seni, dari proses panjang pembuatan pola. Untuk membuat pola celana jeans, cukup kembalikan tanda batas pinggang sebelumnya, sehingga kupnat bisa dihilangkan. Agar ukuran pinggangnya sesuai ukuran aslinya, yaitu 72 cm, maka garis pesak belakang dirubah seperti ini. Buat garis datar di bawah garis pinggang, agar dapat dipotong, dan dijahit lagi seperti model Levi's pada umumnya. Cara membuat pola celana pria dan pola celana wanita, adalah sama. Yang membedakan, adalah ukuran pinggang dan pinggul masing-masing orangnya, sehingga bentuk polanya secara otomatis menjadi berbeda. Jangan lupa, ukur garis kerum pesak depan, ditambah garis kerum pesak belakang, lalu ditambah 7 cm. Hasil totalnya kurang lebih harus sama, atau mendekati sama, dengan ukuran pesak aslinya.
Kurang 1 cm atau lebih 1 cm, bukanlah kesalahan berarti. Tambahkan kampu, dan pola siap untuk dipotong. Masalah utama pada bentuk pola celana, adalah pada bagian kerung pesak. Jika bentuk pola Anda sudah benar, maka bentuk kerung pesaknya akan membulat halus seperti ini.